Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Amanah dengan NIM 241210611 dari kelas B Prodi Sistem Informasi semester 2. Tugas 6. Tugas analisis proses bisnis. Hai semuanya. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super menarik, terutama buat yang lagi kuliah dan ngerjain skripsi. Pernah kepikiran gak sih, gimana kalau skripsi yang udah dikumpulin itu nggak cuma numpuk di lemari kampus, tapi bisa diakses dengan mudah lewat sistem berbasis web. Nah, itulah yang dibahas dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini membahas perancangan prototipe sistem informasi repositori skripsi berbasis web di Unaim Yapis Wamena, Papua. Kampus ini masih menggunakan sistem manual untuk menyimpan skripsi mahasiswa, yang berarti ada banyak kelemahan kayak risiko kehilangan data, susahnya akses untuk mahasiswa lain, dan kurang efisiennya pencarian dokumen. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan metode simulated prototyping. Kenapa metode ini? Karena sebelum sistem beneran dikembangkan harus ada rancangan awal dulu, biar nanti nggak salah arah dan bisa sesuai dengan kebutuhan kampus. Ada beberapa tahapan penting dalam metode ini dan kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Tim penelitian turun langsung ke lapangan buat ngecek gimana sistem repositori yang berjalan. Dari hasil observasi dan wawancara, ternyata sistem yang ada masih ribet banget. Mahasiswa harus nyetor hard copy dan soft copy skripsi. Tapi sayangnya data ini cuma jadi arsip dan nggak bisa diakses luas. Kemudian yang kedua itu ada studi literatur. Sebelum bikin sistem, tentu harus cari referensi dulu. Di tahap ini, peneliti mempelajari berbagai metode pengembangan sistem informasi dan juga meneliti penelitian-penelitian terdahulu yang punya tujuan serupa. Selanjutnya yang ketiga itu ada analisis sistem berjalan. Nah, setelah masalahnya ditemukan, peneliti mulai menganalisis lebih dalam tentang sistem yang sudah ada. Ternyata ada beberapa kendala besar, kayak risiko kehilangan data karena bencana atau kerusuhan, serta keterbatasan akses terhadap skripsi yang udah dikumpulin. Selanjutnya yang keempat itu ada perancangan prototype. Ini nih bagian serunya. Tim penelitian mulai bikin rancangan awal tampilan sistem atau yang biasa disebut mock-up. Ada 7 halaman utama yang dirancang, kayak halaman login, daftar dosen, entry data dosen, daftar mahasiswa, entry data mahasiswa, daftar repositori, dan entry data repositori. Selain itu, mereka juga bikin diagram buat menggambarkan alur kerja sistem seperti DVD, Data Flow Diagram, level 0 dan 1, serta IRD, Entity Relationship Diagram, buat memvisualisasikan hubungan antar data. Selanjutnya itu yang kelima ada pengujian prototype. Setelah desain awal jadi, prototype diuji dengan metode simulated prototyping. Jadi, sistem ini diuji tanpa data asli dulu, hanya buat ngecek tampilan, navigasi, dan fungsionalitas dasarnya. Kalau ada yang kurang pas, bisa langsung diperbaiki sebelum lanjut ke tahap pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam itu ada evaluasi dan penyempurnaan. Habis diuji, tentu harus ada evaluasi. Dari evaluasi ini, peneliti bisa lihat apakah desain yang dibuat udah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Prototype ini nantinya bisa jadi blueprint buat pengembangan sistem repositori skripsi berbasis web yang lebih efisien dan bisa diakses oleh civitas akademika, bahkan akademisi di luar kampus. Terus, kenapa sih kita harus memakai metode simulated prototyping ini? Simple, karena dengan metode ini pihak kampus bisa lihat gambaran sistemnya dulu sebelum benar-benar dikembangkan. Jadi, bisa dapat memasukkan lebih awal dan memastikan sistem yang dibuat nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pendekatan ini bisa bikin proses pengembangan lebih aktif dan minim kesalahan. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penelitian ini tuh penting banget
khususnya buat universitas yang masih mengandalkan sistem manual dalam penyimpanan skripsi. Dengan adanya sistem repositori berbasis web, pencarian dan pengelolaan skripsi jadi lebih mudah, aman, serta efisien. Gimana menurut kalian? Kira-kira sistem kayak gini bakal membantu banget nggak sih buat mahasiswa dan dosen? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe dan buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai artikel yang ketiga tentang perancangan prototipe sistem informasi repositori skripsi berbasis web di Unaim Yapis Wamena. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.